Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Briliana Warbi. Saya dari program studi S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan mengenai praktik uji MANOVA 2 arah menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah ada contoh kasus yang sesuai untuk melakukan uji MANOVA 2 arah. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan secara singkat mengenai apa sih MANOVA 2 arah itu. Jadi, MANOVA 2 arah adalah salah satu uji yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan variabel terikat antara beberapa kelompok yang berbeda. Contoh kasus yang saya gunakan pada video kali ini yaitu penerapan MANOVA 2 arah dalam menganalisis pengaruh model pembelajaran PMRI dan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa yang diukur dari hasil belajar teori dan praktik siswa. Nah, dari judul yang tadi itu di sini saya sudah menguraikan variabel-variabelnya, di mana untuk 4 variabel pertama ini merupakan variabel independen nominalnya. Lalu untuk yang variabel kedua terakhir, yaitu hasil belajar teori dan praktik, ini merupakan variabel dependennya atau variabel terikatnya. Jadi untuk 4 variabel yang di sini, ini merupakan variabel independen nominal. Jadi 4 variabel ini ketika nanti dimasukkan ke dalam SPSS, pada bagian measure, skalanya itu kita pilih skala yang nominal. Sedangkan untuk yang hasil belajar teori dan praktik ini dalam SPSS kita menggunakan skalanya, kita pilih skala yang scale. Lalu di sini saya sudah punya data penelitiannya. Ada 2 model pembelajaran, ada PBL dan PMRI. Lalu untuk masing-masing model pembelajaran ini, kemampuan yang hendak diukur adalah pemahaman konsep dan berpikir kritis. Pada masing-masing kemampuan ini, hasil belajarnya ditinjau dari 2, yaitu ada yang dilihat dari teori dan ada yang dilihat dari praktiknya. Nah, lalu data penelitian ini untuk memudahkan kita memasukkan ke SPSS itu kita perlu mentransformasinya terlebih dahulu. Untuk transformasi datanya itu bisa dilihat seperti yang ada di makalah tabel 2.2, di mana untuk X ini adalah model pembelajarannya, lalu untuk yang B adalah kemampuannya, Y1 hasil belajar teorinya, lalu yang Y2 adalah praktiknya. Untuk di bawah tabel sendiri, di sini saya juga sudah mencantumkan keterangannya ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan masuk ke langkah melakukan uji MANOVA 2 arah. Yang pertama itu keempat variabel yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu model pembelajaran dan kemampuan. Di sini kita memilih skalanya yang nominal, sedangkan untuk yang teori dan praktik skalanya kita menggunakan skala yang scale. Nah, karena model pembelajaran ini skalanya adalah nominal, jadi kita harus misalkan. Untuk yang nomor 1 ini kita misalkan mewakili PBL, lalu yang 2 adalah PMRI. Untuk kemampuannya juga sama, karena bentuknya skala nominal maka kita misalkan juga. Untuk nomor 1 itu berupa kemampuan pemahaman konsep, yang nomor 2 kemampuan berpikir kritis. Nah, jika sudah, kita masuk ke data view, lalu kita masukkan data-datanya sesuai yang ada di makalah tadi, tinggal kita kopas saja, kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, setelah itu pada bagian menu Analyze, kita pilih General Linear Model, kita klik yang Multivariate. Setelah itu akan muncul kotak dialog multivariate seperti ini. Kemudian
kita masukkan variabel-variabel yang ada di sini ke dalam kotak-kotak yang ada di sebelah kanan tanda panah. Untuk model pembelajaran serta kemampuan ini kita masukkan ke dalam kotak fixed factor, sedangkan teori dan praktik kita masukkan ke dependent variables. Setelah itu kita klik option. Setelah kita klik option, maka akan muncul kotak dialog multivariate options seperti pada gambar ini. Lalu pada bagian display kita centang yang deskriptif statistiknya. Nah, jika sudah selesai kita centang, kita klik continue. Setelah kita klik continue, maka kita akan kembali ke kotak dialog multivariate. Kita klik OK, maka di SPSS akan langsung muncul outputnya. Nah, di sini ada output berupa statistik deskriptifnya. Jadi tabel statistik deskriptif ini berguna karena menyajikan nilai min dan deviasi standar untuk dua variabel dependent. Nah, nilai-nilai tersebut telah dibagi berdasarkan kelompok dari dua variabel independen. Untuk variabel independennya tadi yaitu ada model pembelajaran serta kemampuan siswanya yang terdiri dari kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis. Lalu yang selanjutnya ada tabel tes multivariat, di mana di sini sudah ada nama-nama seperti Pillay-Strass, Wilks Lambda, Hotelling-Strass, serta Royce-Largus Root, di mana keempat nama ini merupakan nama-nama statistik uji multivariat yang berbeda yang dapat digunakan untuk menguji signifikansi statistik dari efek yang berbeda dari variabel-variabel independen. Nah, setiap statistik uji ini akan memberikan nilai signifikansi statistik, yaitu berupa nilai P atau nilai signifikansinya. Nah, tetapi nilainya itu bisa berbeda untuk statistik uji yang berbeda. Statistik multivariat yang paling umum direkomendasikan untuk digunakan yaitu Wilks Lambda, dan inilah yang kita gunakan pada contoh kasus kali ini. Nah, tetapi statistik multivariat yang direkomendasikan ini bisa bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti apakah kalian memiliki ukuran sampel yang tidak sama. Untuk efek interaksi dari interpretasi tes multivariat ini kita bisa lihat pada bagian yang sudah saya blok warna kuning. Di sini yang kita soroti adalah pada bagian Wilks Lambda-nya, di mana efek interaksi dapat ditafsirkan dengan cara yang mirip dengan interaksi dalam ANOVA dua arah. Artinya efek interaksi menentukan apakah efek model pembelajaran ini konsisten di seluruh kemampuan yang berbeda. Jika efek interaksi signifikan secara statistik, maka nilai signifikansinya atau P-nya itu kurang dari 0,05. Sedangkan jika nilai P lebih dari 0,05, berarti efek interaksi tidak signifikan secara statistik. Nah, dari tabel ini kita ketahui bahwa Wilks Lambda memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa ada efek interaksi yang signifikan secara statistik. Hal ini menandakan efek model pembelajaran pada variabel dependen. Efek model pembelajaran pada variabel dependen tidak sama untuk kemampuan pemahaman konsep dan berpikir kritis. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari hasil uji MANOVA dua arah yang dilakukan yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran PMRI dan PBL terhadap kemampuan pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa yang diukur berdasarkan teori matematika dan praktik matematika siswa. Lalu di sini saya akan mencoba melakukan uji MANOVA dua arah secara langsung dengan SPSS. Yang pertama kita masuk ke variabel view dulu. Setelah itu untuk model pembelajarannya kita menggunakan skala nominal, begitu juga dengan kemampuan siswanya. Untuk variabel model pembelajarannya di sini
Kita misalkan nomor 1 adalah PBL dan nomor 2-nya adalah PMRI. Lalu untuk yang kemampuan siswanya, di sini juga kita misalkan yang nomor 1 adalah kemampuan pemahaman konsep dan yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, jika sudah diatur seperti ini, maka kita bisa klik data view, lalu kita masukkan skor-skor atau data penelitian yang telah ditransformasi seperti yang ada di dalam makalah. Setelah itu kita klik menu Analyze, kita pilih General Linear Model, klik Multivariate. Nah, di sini untuk variabel model pembelajaran dan kemampuannya kita masukkan ke dalam fixed factor. Untuk teori dan praktik kita masukkan ke dependent variables. Nah, setelah itu kita klik option, kita centang deskriptif statistiknya di sini untuk mengetahui nilai min dan deviasi standarnya. Lalu di sini kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini akan muncul output dari uji MANOVA 2 arah. Bagian yang kita soroti yaitu di sini yang bagian Wilks lambdanya nilai signifikansinya diperoleh sebesar 0,000. Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran PMRI dan PBL terhadap kemampuan pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa yang diukur berdasarkan teori matematika dan praktik matematika siswa. Sekian penjelasan saya mengenai praktik uji MANOVA 2 arah menggunakan SPSS. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.